Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih kita terima. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita subuh ini fungsi harta menurut Islam. Secara garis besar Bapak dan Ibu, ada dua fungsi harta itu. Pertama, fungsi harta secara individual. Kedua, secara sosial. Individual untuk kita dan keluarga. Sosial, zakat, infak, wakaf, sedekah. Secara individual, pertama guna harta itu adalah untuk kesejahteraan diri dan keluarga. Jadi kalau kita cari uang Bapak dan Ibu, ini niat dulu untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk keluarga. Setelah kita dapat, kita prioritaskan dimanfaatkan untuk diri dan keluarga. Itu yang lebih utama. Jangan sampai kita menganggap menafkahi diri dan keluarga itu kewajiban tidak berpahala. Bukan begitu. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahlihi fahuwa yahtasibha kanat lahu shadaqah." Apabila seorang muslim menafkahkan harta untuk keluarganya, kanat lahu shadaqah, dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Jadi berpahala, Pak.
Kita di rumah bikin rumah, beli kendaraan untuk kepentingan keluarga, kita beli beras, sambal, makanan, segala macam pakaian seisi rumah tinggal, pendidikan anak-anak kita. Itu sedekah. Nah, coba bayangkan kalau kita tulus menafkahi diri dan keluarga, berapa sedekah kita sehari? Berapa yang kita keluarkan untuk kepentingan diri dan keluarga, dia jadi sedekah. Makanya menafkahi diri dan keluarga itu juga harus tulus dan ikhlas. Kecil anak, Pak, titi belanjo, Pak. Belanjo sedang, tapi diagih aja. Tidak jadinya jadi sedekah, Pak. Orang rumah minta piti ke pasar. Patang bagi dulu lebih je piti ke piti ambil nalah. Tak jadinya jadi sedekah. Jadi menafkahi keluarga, menafkahi istri, anak tulus ikhlas. Tak ada rasa kesal, tak ada rasa rugi, tak ada rasa memberatkan. Nah, ini guna harta pertama untuk diri dan keluarga. Kemudian yang kedua, harta itu gunanya untuk menguji pemiliknya. Dia gewa harta banyak ada Allah apa ngana? Dia gewa harta seketek miskin itu ya balik kira-kira. Dulu di masa Nabi nang kanai dulu Sa'labah. Sa'labah kau miskin, tapi taat. Pakaian di rumah tu inyojo istrinya yang layak dipakai untuk solat hanya satu setel. Jadi kalau Sa'labah pergi solat ke masjid, istrinya belum bisa solat di masjid, di rumah karena tidak ada pakaian yang bisa dipakai solat. Pulang Sa'labah, dia ganti pakaiannya, dia doakan ke istrinya, dia pakai di istrinya, baru istrinya solat. Ma doa nantaka itu bana miskin. Kini miskin sekurang-kurangnya bulan puasa saya gak tigo ken sarungnya gila kawan tu sembayang dak do go sembayang. Anerimo kita lakukan tu swanta apa? Nya gila dak kawan minta nya dia. Pindah pakai. Iko baganti je istri. Tapi lo pengana untuk kayu ya Rasul, mode-mode ambo kolai bisa lo kayu ko ya Rasul. Oh bisa ke Nabi ba kendala. Kok engkau doa ambo ke Tuhan baanya supaya kayu lo ambo. Ambo ingin lo mencuba ba Rasul kayu. Ke Nabi Sa'labah harat toko ujian. Ambo khawatir. Dan dalam berdoa yo kayu engkau jangan-jangan kekayaanmu yang membawa kamu kufur kepada Allah. Go indah ya Rasul, ambo semakin taat. Janji sebelum dapat kan teka itu. Ambo ada kawan pada ibu. Biasa sepeda. Mau tahu cerita jambo? Ustaz, wadengkot dapat lambalion dasa. Dempa giliran musaji di kota Solo kopi sembahyang jamaah. Tak beralamu, ya dapat apa? Menganya pagiliran musaji dekat rumah saya tak bayar. Tak bersobok puncai doang dalam masjid. Jadi manusia ko kalau janji sebelum dapat tidak tangguh-tangguh.
Didoakan dan Nabi salabah diagi modal. Kambing sepasang. Berkembang. Tak tanggung banyak kambing salabah. Sibuk mengurus kambing, mulai talambek kamu saji. Sudah mulai talambek, ndak paile kamu saji sembayang dakek kambing saleh. Dialeh saja daun kayu, dia rumpui, salah saya sembayang dakek kambing. Lah mulai sembahyang tinggal, bahkan sampai Jumat ndak pai lagi. Baka pai Jumat 5 induk kambing sekali kemalahian jadi bidan kambing salabah. Tak baik saja lah. Gagal ujian harta diberikan oleh Allah. Karun berabanya aratonya ada Allah ditawarkan zakat sejak bilolo agamu ko pajak Musa. Zakat dikecian kenyonya kecian agamu pajak. Ditelan oleh bumi. Jadi kita jangan sampai kita gagal menghadapi ujian harta, baik harta itu sedikit diberikan oleh Allah ataupun banyak. Nah, ini yang kedua, guna harta untuk diri dan keluarga. Yang ketiga, guna harta itu memang untuk mendorong kita semakin taat. Yang diinginkan oleh Allah itu semakin banyak harta kita semakin taat. Semakin rajin beribadah. Tapi cukup banyak orang yang semakin banyak harta semakin jauh dari Allah. Semakin banyak harta semakin bergelimang dosa. Coba Bapak dan Ibu perhatikan di TV yang tertangkap korupsi, OTT koruptor, orang miskin, orang kaya, orang kaya. Kekayaan sudah miliaran rupiah, triliunan rupiah. Tapi kalau otaknya sudah difokuskannya untuk harta, rakus itu muncul. Rakus. Air lawi di minuman kayaknya ndak lape awir. Terkait itu kan. Jadi makanya sedikit diberikan harta oleh Allah kepada kita bisa mendorong kita lebih taat, mematuhi aturan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semakin banyak kita semakin taat. Nah, ini fungsi harta secara individual untuk diri dan keluarga. Jadi enggak sia-sia Bapak dan Ibu kalau kita menafkahi keluarga, nafkahilah keluarga dengan tulus, enggak usah banyak komentar, enggak usah banyak cerita. Kalau kita punya uang, anak minta uang ya kita kasih dengan tulus dan ikhlas, insya Allah pahalanya luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, fungsi harta itu fungsi sosial, mulai dari zakat yang wajib itu tidak bisa ditawar-tawar. Rukun Islam, kalau kita biasanya menghafal rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan,
Membayar zakat jika sampai senisab. Naik haji kalau mampu. Zakat nomor 4. Tapi kenapa tidak pernah ada dalam Al-Quran aqimus sholah wa saumu Ramadan? Kok tidak pernah dalam Al-Quran ada setelah sholat puasa Ramadan? Tidak pernah, Pak. Coba lihat dalam Al-Quran aqimus sholah wa yuqimuna sholah. Di belakang itu pasti wa atuz zakah wa yu'tuna zakah, pasti zakat. Kenapa demikian? Begitu pentingnya zakat. Dulu di masa sahabat apa dan ibu, zakat tidak bayar risiko mati. Jadi lebih berbahaya tidak bayar zakat ketimbang mencuri. Dari segi hukum Islam, mencuri potong tangan. Kok seketik curi kanai taruh jari, kau ndak ciek jari, kau ndak habis jari, kau ndak curi ciek habis muka banyak setek karek kemaria, banyak karek kemaria. Kau do ciek le, lamu kok mati mencidok hukum. Tak ada hukum mati untuk pencuri. Tapi coba zakat tidak dibayar, diperangi, beko bisa mati sekali. Itu dari segi hukum Islam. Dari segi dosa, jauh lebih besar dosa tidak bayar zakat dibandingkan dengan dosa mencuri. Cilok piti orang 10 juta. Kemudian ada orang zakat tidak dibayar 10 juta. Mana gadang dosa? Gadang dosa tidak bayar zakat 10 juta ketimbang mencuri 10 juta. Kenapa? Cilok piti orang 10 juta, piti sian awak makan. Nampunya piti 10 juta itu sia. Orang mampu, orang kaya. Kadang-kadang hilang piti 10 juta galaknya, Pak. Hilang piti 10 juta, tidak ada sakit dia lah. Nah, itu nak makan. Berdosa, ya berdosa. Tapi coba bayangkan hak anak yatim, hak fakir miskin, hak duafa 10 juta kita makan. Tak tanggung kadang dosa, Pak. Punya orang bangsa nak makan zakat tu hak orang miskin. Itu nak makan. Kok cok ini apa ni? Bantu kau di negara, bantu bansos kau Pak. Orang lama rasa dek COVID, mengalir dah dapat, bau sahun dah dapat. Di keluar bantuan bansos, hanya korupsi loh. Itu mantan menteri kena 12 tahun penjara. Mantan menteri sosial. Piti untuk rakyat kecil, untuk orang bangsa, untuk orang miskin, hanya sungkahannya nah. Kama payakai, kama payuta. Kadang dosa. Jadi kadang dosa ndak bayar zakat ketimbang mencuri. Sebab milik orang miskin. Untuk hidup, untuk makan dia orang, tak untuk pasangan-sanang dia orang miskin. Jangan kan meragi awak zakat kenya minjam sekenya tak tanggung kadang mati. Tak sasaknya dipinjam bari seliter, ndak tanggung kadang mati. Itu nak makan.
Sehingga Allah pun ngancam, kata Allah, kalau zakat tidak bayar, harta itu nanti di akhirat jadi setrika dari api neraka. Disuruh tagak disetrikan mulai dari ampuh kaki, menggalagak kaki gini. Tiba dipusik menggalagak sampai ke pinggang, tiba di dado menggalagak sampai ke punggung, diputar ke balik. Sampai hancur karena setrika, dibaikan lagi, disetrika lagi, dibaikan lagi, disetrika lagi. Harato naninda disakatkan. Ditambah dengan Nabi. Nanti di akhirat kata Nabi bukan hanya disetrikakan, harta yang tidak dibayar zakat itu akan menjelma menjadi ular. Dia akan melilit pemiliknya dari bawah, kaluang dari bawah nyokapi abi, tiba di atasnya mengejek ular. Ana maluka, ana kanzuka. Saya adalah hartamu, saya adalah perhiasanmu yang di dunia dulu tidak kamu zakatkan. Itu risiko yang ditambah. Kemudian setelah itu apa dan ibu, di samping zakat yang tidak wajib, ya membantu agama Allah, membantu kepentingan agama Allah. Sama aja Siti Khadijah asal untuk agama Allah yang Muhammad pakai. Sekolah, madrasah, kegiatan anak-anak. Jika perlu beasiswa kalau anak-anak rajin menghafal Al-Quran. Kegiatan agama. Termasuk di dalamnya bangun masjid. Bangun masjid kalau tulus ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada faktor-faktor lain. Man banallahul masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, rumahku di dunia, kata Allah. Nabi mengingatkan, siapa yang membangun rumah Allah di dunia, membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Tapi tulus kepadanya, tidak ada maksud-maksud lain. Kalau maksudnya kebencian, maksudnya iri segala macam, bahaya. Itu nan sering terkenal populer di sabi orang di masa Rasulullah itu Masjid Dirar. Apa itu Masjid Dirar? Pamonya aktif sih kok, si Agwang. Itu mungkin persoalannya awak orang berpiti, awak orang kayu, awak ndaknya beretong dek orang segala macam. Mungkin dah si Agwang kok. Oi kesinan cek, buat saji awak kau cek. Kita ndak bisa lawan buat saji. Dibuat lo saji cek dengan dasar kebencian seperti itu, kecek Nabi kalian bakar itu masjid. Bakar kecek Nabi. Jadi membuat musajid kok ndak ada rasul macam-macam loh. Oh rasulnya aku musajid kau maju segala macam kau itu niatin. Awak jadi pengurus musajid ketika awak ndak maju-maju musajid, barang dia kau orang lah maju iri ada buat musajid cek. Jangan harap pahala. Jangan harap pahala. Tuluslah, ingin bantu-bantu, ingin bangun-bangun. Kalau bangun masjid pribadi sudah dibangun saran terus terkait mengurusnya. Awak ya masjid kan, masjid dia tidak di situ masjid, tidak ada masjid ini milik pribadi. Masjid ini rumah Allah. Dari bangunan siapa punya? Allah. Awak punya orang. Kalau rumah awak buat lah cara awak punya orang mati. Kalau masjid tidak ada cerita. Milik Allah. Awak membangun rumah Allah. Nah, terkait itu. Jadi Bapak dan Ibu, di samping
harta ini kita manfaatkan untuk diri dan keluarga kita, mari kita manfaatkan juga untuk kepentingan agama Allah. Kenapa? Yang tersalurkan untuk agama Allah lah yang sekarang menunggu-nunggu kita di akhirat. Tiba di akhiratnya song-song koana lalam mau tunggu-tunggu. Wambo kan tak kayo Ustaz, tak banyak bara bisa walaupun sedekah Pak 2000 tiap sembahyang 2000 tiap sembahyang, dia sudah menunggu kita di akhirat. Tapi nanti dunia dibawa ke restoran lama makan baduo karena yang ratus ribu lamanya singgoi kuah tiba di dalam nanti makan di restoran lama jogor yang pisang nan tapi jalan samo lenya bu tiba lampari gua samonya kalua samo bentuk oleh ndak bisa beda itu. Kalau bangga-bangga awak dengan makan lama di restoran mewah ngoi konya ko kateh ko di sini ngoi ko beda itu tak boleh. Tapi yang diberikan di jalan Allah beda. Di makanya sisihkan tadi untuk agama Allah, untuk agama Allah. Anak yatim, pelihara anak yatim, bantu fakir miskin. Insyaallah harta itu akan berfungsi menurut ketentuan Allah dan Rasul. Di dunia kita dibahagiakan oleh harta, di akhirat kita disenangkan oleh harta kita. Karena tidak sedikit orang yang tersiksa di akhirat karena harta. Kita berlindung dari yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.